Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halfi Dewita Putri dengan nomor NIM 24150700001 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas video presentasi untuk memenuhi UTS dalam mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau yang diampu oleh Bapak Muhammad Nasir SSMA. Salawat beriring salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sekurang-kurangnya lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih tak lupa pula kita sampaikan kepada dosen pengampu karena telah memberikan tugas ini sehingga kita semua dapat mengenal budaya Minangkabau lebih dalam lagi. Dapat kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki berbagai macam budaya, ras, suku, dan agama, yang mana salah satunya ialah budaya Minangkabau. Maka pada video presentasi ini saya akan mempresentasikan budaya Minangkabau. Untuk mengetahui budaya Minangkabau secara mendalam, perlu kita paham bagaimana konsep wilayah Minangkabau itu sendiri. Masyarakat Minangkabau menyebut wilayah mereka dengan sebutan alam Minangkabau. Masyarakat kebudayaan lain bisa saja menyebut wilayah mereka dengan sebutan lain, seperti di Riau, mereka menyebutnya dengan bumi Melayu. Contoh lainnya itu Tano atau Tanah Batak, dan Swarna Bumi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana konsep wilayah Minangkabau? Wilayah Minangkabau merupakan konsep wilayah atas budaya dan adat Minangkabau. Menurut Tambo Minangkabau, wilayah ini terdiri atas dua, yang pertama yaitu daerah Luha atau Dare dan daerah Rantau, yang mana di keduanya saling terjalin hubungan yang tak terpisahkan. Dalam konsep ini tidak dapat disamakan antara wilayah Sumatera Barat saat ini dengan alam Minangkabau, karena alam Minangkabau tidak hanya terdiri atas Sumatera Barat itu sendiri. Namun batas-batas wilayah itu belum sepenuhnya jelas secara empiris. Alam dalam Hazanah Minangkabau terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama pengertian secara filosofis dan yang kedua pengertian secara geografis. Dalam pengertian filosofis, alam berarti ide, wawasan, dan pemikiran. Alam bukan hanya tempat hidup dan berkembang, melainkan juga sebagai tempat belajar sepanjang hayat. Alam ialah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan manusia salah satu unsur yang statusnya sama seperti suku, tanah, rumah, dan nagari. Dalam pengertian geografis, alam adalah wilayah daerah yang dihuni oleh masyarakat Minangkabau. Secara adat, letak etnik Minangkabau terbagi menjadi dua daerah, yaitu daerah Luha atau Dare dan daerah Rantau. Daerah Luha atau Dare berarti tanah asal, daerah inti atau hunian awal. Daerah Luha dianggap sebagai sumber dan pusat adat Minangkabau yang terletak di dataran tinggi. Daerah Luha atau Dare terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, Luha Tanah Datar. Yang dikatakan Luha Tanah Datar ialah daerah Kabupaten Tanah Datar yang sekarang ini, sebagian Sawah Lunto, Sijunjung, dan Solok. Yang kedua, Luha Agam, terdiri atas Ampe Angke, Lawang Nantigo Balai, dan Nagari Sakaliliang Danau Maninjau. Dan yang ketiga, Luha 50 Koto, daerah yang terletak di sepanjang Batang Sinamar, daerah sekitar Gunung Sago bagian utara dan barat, seliran Batang Lampasi dan Batang Agam, bahkan sampai ke si Pisau-Pisau Anyui, yaitu yang dikenal dengan Pekanbaru sekarang. Selanjutnya, daerah Rantau. Daerah ini merupakan tempat merantau bagi orang-orang dahulu. Dari Luha Nantigo, mereka berpindah ke wilayah baru dan membuat negeri baru di sana. Meskipun demikian, mereka tetap memakai adat yang mereka tinggalkan sebelumnya. Hubungan mereka tidak akan pernah terputus dengan wilayah adat yang sebelumnya mereka huni. Pada umumnya, daerah ini berada di sepanjang sungai dan bermuara ke timur, ke Selat Melaka, bahkan ke Rantau dan Sembilan, yaitu daerah yang berada di Malaysia. Daerah Rantau Minangkabau dikenal juga dengan sebutan Rantau nan 7 Jurai, yaitu terdiri dari Rantau Kampar, Kuantan, 12 Koto, Cari Nantigo, Negeri Sembilan, Tiku Pariaman, dan Pasaman. Jadi, dua hal yang telah saya sebutkan merupakan bagian wilayah di alam Minangkabau. Sebagai bentuk penegasan ulang, dapat kita ketahui masyarakat Minangkabau menyebut wilayah mereka dengan sebutan alam Minangkabau, yang secara filosofis berarti ide, wawasan, dan pemikiran. Secara geografis berarti wilayah daerah yang dihuni oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri. Wilayah alam Minangkabau terbagi lagi menjadi dua wilayah. Yang pertama yaitu wilayah Luha yang terdiri atas Luha Nantigo, Luha Agam, dan Luha 50 Koto.
Yang kedua, wilayah rantau, yang biasa juga disebut dengan Rantau Nan Tujuh Jurai, yang terdiri atas Rantau Kampar, Kuantan, 12 Koto, Cari Nan Tigo, Negari Sembilan, Tiku Pariaman, dan Pasaman. Setelah mengetahui bagaimana konsep wilayah Minangkabau, kita semua diharapkan lebih mudah memahami secara mendalam tentang Islam dan budaya Minangkabau. Sekian presentasi dari saya, Halvi Dewita Putri. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.